Nah, ini seperti yang kita janjikan sebelumnya bahwa kita akan menghadirkan obrolan hangat antara Sean Glyle dengan rekan kita Rizka Amelia. Anda penasaran kan? Siapa ya Sean Glyle lebih lengkapnya? Silakan Rizka. Come on. Shoulda had them apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Rizka Amelia dalam Dialog Spesial Sindo TV. Ya pemirsa, di hari yang cerah ini Rizka nggak sendiri karena Rizka akan ngobrol-ngobrol seru dan ditemani sama pembalap muda asal Indonesia, yaitu namanya Sean Glyle. Siapa sih pemirsa yang nggak kenal sama Sean? Sean ini adalah pembalap termuda asal Indonesia yang sudah berkecimpung nih di dua musim, yaitu di tahun 2013 hingga tahun 2014 dalam ajang FIA Formula 3 di Eropa. Nah, langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol seru barengan sama Sean. Hai, halo Sean, apa kabar? Gimana, sehat? Baik. Sean, nih, Rizka nih sama pemirsa di rumah pada penasaran nih sebenarnya nih. Gimana sih awalnya kamu meniti karir nih di bidang dunia balap nih? Boleh diceritain nggak nih pengalamannya ke pemirsa? Iya, jadi sebenarnya dari dulu itu ayah saya kan preli, jadi dari kecil itu dibawa ke event-eventnya, terus dibawa naik mobil terus. Jadi ya habis itu sebenarnya saya udah fall in love sendiri lah gimana ya, kebawa dari the excitement, adrenalinnya, emang seru aja sih atmosfer balapnya. Jadi dari kecil itu emang kebawa dari atmosfer itu. Hype-nya berarti dibawa oleh dari orang tua nih ya. Adalah nggak kira-kira kenapa sih pilihannya menjadi seorang pembalap nih? Because that's the only thing I'm good at, enggak lah. Sebenarnya banyak ya, tapi yang benar-benar mainnya itu karena memang udah ke bawah dan habis itu terlatih emang akhirnya bagus juga nih apa saya I can do this as a living, I can do this pretty well. Jadi akhirnya berapa tahun yang lalu kita coba follow the dream to become a Formula One driver. Dari usia kapan nih? Dari kecil banget? Dari kecil banget ya, dari kecil maksudnya udah suka balapan gitu. Tapi ya semua anak kecil kan dreamnya untuk ngeliat TV F1. Waktu itu zamannya Michael Schumacher. Bener. Mau kayak dia ya. Dreams of a child gitu kan. Tapi ya akhirnya tambah lama ya lebih realistik. Habis itu ya akhirnya mau mempacu dream itu. Siapa sih tokoh favoritnya Sean nih kira-kira? Siapa sih kira-kira pembalap favoritnya nih? Apa ada kira-kira siapa nih yang menjadi idola kamu? Nah, idola di balap sebenarnya untuk as a racing fan ya saya ngeliatnya tuh kayak per tahun gitu ya, gimana ya, kayak misalnya tahun ini Lewis Hamilton did a great job di seasonnya, jadi saya suka dia. And then like you could see tahun depan misalnya beda lagi yang talent, si don't know. Tapi ya untuk motivasi sendiri saya lihat like Muhammad Ali, I think is one of the most inspiring people. Jadi misalnya kalau emang down kita bisa lihat how he struck back gitu ya. Ya kayak gitulah idola saya sebenarnya. oke. Nah, ini kan Formula 3 nih. Kan nanti di tahun depan katanya akan ada World Series Renault ya. Itu boleh diceritain nggak tuh? Ya, jadi mobil yang kita bisa lihat ini itu mobil Formula 3 F308, which is a year older dari yang saya pakai 2 tahun lalu dan tahun ini. Tahun ini mobilnya udah memang agak lebih baru, shape-nya lebih beda. Tapi it's still the same, ya paling waktunya beda cuma sedetik. Basically di mobil Formula 3 ini mesinnya 2000 cc, downforce-nya cukup banyak ya. Downforce maksudnya grip level di tikungannya. Tapi di World Series yang ke depan itu mobilnya jauh lebih besar, jelas mesinnya juga lebih besar, 3500 cc V8. And again karena mobilnya lebih besar, you need more downforce untuk lebih grip lah gitu ya. Ya lebih dekat ke Formula 1 kan. Formula 1 is the best engine, the best package semuanya. And World Series 3.5 ini one step di bawahnya lah, semacam Formula 2 gitu. Jadi ya
it's a big step. Downforce jauh lebih banyak, mesinnya juga gede, and it's only 7 detik beda dari the top F1 ya. So it's a really close comparison. Sedangkan dari Formula 3 ke World Series-nya itu juga sekitar 7-10 detik juga. Jadi ya the step is right. Kalau untuk persiapannya sendiri nih, untuk di 2015 untuk menghadapi World Series sendiri, persiapan kamu udah sampai mana? Persiapannya kita juga cuman baru 5 hari testing di mobil World Series-nya sendiri. Tapi pasti ntar ada official testingnya juga sebelum balapan pertama. Jadi ya karena juga tahun depan kita pakai tim bareng tim jagonya Helmut Karlin lagi, tapi karena tahun lalu mereka out di World Series, jadi ya itu semacam developing balik lah ya. Tapi we're confident that kita bisa develop mobil dengan bagus dan hopefully di middle of the season kita bisa attack ke depan. Oke, lebih asik mana? Bawa yang Formula 3 kayak gini atau pas kamu testing kemarin yang kamu cobain bawa yang untuk Renault? Beda ya, I mean more power, more grip, lebih kencang, pasti semua orang pilih yang itu. Ya saya sendiri juga lebih enjoy that car because it's more power, more grip, siapa sih yang nggak suka gitu kan. Dan lebih dekat ke Formula 1 juga kan iya, kita? Tapi perbedaannya memang Formula 3 itu benar-benar saya belajar basis untuk nyupir ya, benar-benar it's an essential learning tool untuk ke Formula 1 atau ke steps ke Formula 2 lah kita bilang. Memang semua yang kita pelajari di F3 itu jauh, maksudnya sangat penting untuk yang kalau kita mau naik untuk ke Formula 2-nya sendiri ya. Semua orang bilang memang Formula 3 is the highest competitive championship ya. Apalagi udah 2 pembalap tahun lalu masuk ke Formula 1 ya, Max Verstappen dan Daniel Kvyat. Tapi juga yang dari World Series juga banyak, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo banyak. Tapi ya, it's the steps. Jadi ya benar-benar Formula 3 ini it's essential stepping stone. Stepping stone, oke. Sean, nanti kita lanjutin lagi nih obrolan serunya. Kita harus break dulu ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Spesial Sindo TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Spesial Sindo TV dan masih ditemenin barengan sama Sean Glyle. Sean, nih gimana sih perasaan kamu menjadi salah satu pembalap termuda nih asal Indonesia lagi yang udah berkecimpung nih di Formula 3 nih? Ya, I'm really happy ya. Pasti seneng banget bawa nama Indonesia juga salah satu dari sangat dikit di sana. Ya lebih bermotivasi aja kali ya untuk lebih do perform karena bawa nama negara juga kan. Jadi ya hopefully kita bisa continue get a good result untuk tahun depan dan bisa bawa nama Indonesia ke Formula 1. Ya tadi kita balik lagi nih kan tahun depan nih kamu akan berkompetisi lagi nih. Persiapannya selain latihan mental apa lagi? Itu aja sih, enggak. Latihan di mobil, selain latihan di mobilnya sendiri, mentalnya juga harus kuat. Soalnya kan bener-bener kompetisinya di Eropa tuh jauh dari kompetisi Asia ya. Kalau di kompetisi Asia tuh kita tetap sebelum balapan tuh masih ada kayak have fun jokes to other people, masih kayak ngobrol-ngobrol. Jadi suasananya tuh relax. Bener-bener kalau balapan di high competitive kayak FIA Formula 3 dan World Series itu bener-bener tough gitu ya. Kayak mereka tuh nggak ada yang, ya bukan nggak mau ngomong, tapi bener-bener coba untuk kayak destroy the competitor gitu ya. Misalnya kayak sebelum start tuh bukan ngomong tapi kayak ngeliat melotot gitu. Habis itu kayak benar-benar main games lah. Jadi keluar pit tuh langsung kayak coba nyusul untuk mereka takut sama mereka yang lainnya gitu lah. Jadi benar-benar ada semacam culture shocknya gitu. That's the biggest difference sih untuk balapan di Asia atau balapan smaller championship sama benar-benar the big championship. Kalau kamu ngerasa lebih tertantangnya nih, lebih kemana nih? Asia atau? Ya di Eropa pastinya. I mean it's the penultimate of balapan gitu ya. It's the Mecca gitu ya. Bener-bener it's a different level gitu gimana ya. Karena semua orang yang jago dari Asia lah, dari South America, dari Amerika, dari seluruh dunia, balapannya akhirnya taruhnya di Eropa kan. Oke, akhirnya Formula 1, tapi Formula 1 majority drivernya juga dari Eropa kan. Jadi ya
ya pasti lebih sulit balap di Eropa dan cara berkompetnya juga beda gitu. Nah, mereka lebih kuat ya mungkin ya yang di Eropa. Nah kalau dari pandangan Sean sendiri nih, kenapa di Eropa sendiri lebih banyak menghasilkan talent-talent yang mungkin yang kamu bilang tadi secara kompetitifnya lebih berbeda nih dengan kita yang di Asia. Menurut kamu gimana? Ya again, ya pasti cara kompetitifnya, the mentality of orang di Eropa tuh beda ya. Mereka tuh keras, bener-bener kayak they want to show that mereka tuh yang bener-bener the best. Terus kayak ya mentality wise bener-bener harus strong, kayak mereka tuh gimana ya, kalau dari pembalap yang baru tuh kayak they destroy you sebelum kita udah keluar gitu. Jadi kita udah kayak takut sama mereka, apalagi pasti balapannya. Ya itu yang what I felt pertama kali saya kesana, tapi abis itu we gain the respect, kita respect balik. We need to do the same ke mereka, bisa mereka baru oh oke, dia nggak bisa dimain-mainin lah atau apa gitu. Tapi juga di Eropa itu kan emang banyak fasilitasnya, banyak infrastrukturnya untuk pembalap-pembalap the younger generation, untuk go-kart lah, untuk banyak sirkuit-sirkuit untuk junior formulas ya. Tetapi di Asia ini atau di Indonesia, fokusnya di Indonesia tuh nggak ada lah ya. Di go-kartnya sendiri kita cuma sekarang punya kayaknya cuma satu track di Sentul. Dan juga itu bukan FIA approved, dan juga nggak ada juga kejuaraan nasional. Jadi ya pembalap Indonesianya susah untuk Lebih berprestasi di sini, perform di sini, malah justru lebih perform keluar. susah kan. Jadi akhirnya they're not gonna be as good. Dan pas ke Eropa pasti prestasi turun karena mereka jauh lebih prepare, jauh lebih nyupir hampir setiap minggu lah, setiap weekend gitu mereka ke sirkuit. Dan ya mentalitasnya udah strong banget di sini, ya bukan main-main tapi lebih relax. Jadi ya bener-bener beda. Kalau di sana kamu harus fight banget Ya, berarti ya? it's no games, it's bener-bener Yeah. kayak fokus. Bener-bener it's tough kompetitornya gitu. Ada nggak satu pengalaman yang nggak bisa kamu lupain waktu mungkin pertama kali kamu ke Eropa bertanding di sana? Ada nggak kira-kira yang membuat kamu tuh nggak pernah lupa gitu? Pertama kali, emang waktu itu masih kecil sih, masih go-kart gitu. Pertama kali kan kita kayak manasin mesin gitu, kayak om di sirkuit di Zuera kalau nggak salah di Spanyol. Dan orang dari Inggris, Oliver Rowland, funny enough saya bakal balap sama dia tahun depan di World Series. Just came and kayak om lagi manasin ban, tapi dia kayak benar-benar just push me off the track gitu. Oke. Habis itu kamu apa yang kamu lakuin dok? Kan baru, jadi kita nggak tahu, jadi ya kayak takut aja sama dia gitu. Tapi in the end kita belajar, oh you need to do it, kayak harus bales lah. Tapi Iya, dan melatih mental kamu ya ya, untuk jadi kuat, makin untuk kayak berani. ya bodo amat gitu lah. Terus kayak benar-benar harus show to them juga kita tuh kayak gain the respect Bisa. gitu lah. Iya, jadi ya banyak mind games-nya juga. Terus banyak gitu-gitu ya deh. Tapi ada sikut-sikutan juga nggak nih? Sebenarnya. Enggak lah ya. Tapi pas kita naik kategori sekarang di Formula 3, semua tuh driversnya have respect. Soalnya ya it's Formula 3 gitu, it's a well-known kategori. Nggak ada yang immature lah gitu, semua udah mature drivers, udah bener-bener yang give the respect. Ya memang kadang-kadang ada yang more than others gitu, ada yang punya respect more than others, tapi itu karena ya mereka known for that. Tapi mereka semua give respect, nggak sampai yang kayak gitu-gitu lah. Nggak childish ya, lebih mature ya apalagi mereka kalau ya. kita udah naik lagi ke World Series, because they know gitu kan, nggak semua orang bisa ke World Series gitu. Jadi ya it's all good drivers, it's all they have the respect from each other. Tapi ya bener, ya tetap fight, tapi nggak se immature lah movesnya gitu. Ya oke, Sean tadi kita udah ngobrol nih kan, ini udah ngobrolin tentang gimana persiapan kamu. Aku penasaran nih lihat penghargaan nih, trofi-trofi kamu. Tapi tahan dulu ya pemirsa, jangan kemana-mana karena selesai jeda berikut nanti kita masih akan terus ngulik-ngulik lagi nih tentang profilnya Sean. Tetaplah di Dialog Spesial Sindo TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Spesial Sindo TV dan pastinya masih ditemenin sama Sean Glyle. Ya Sean, ini kan aku lagi berada di satu ruangan yang banyak banget trofinya nih. Ini piala kamu semua nih? Iya. Nah dari sekian piala ini nih, pasti pemirsa di rumah penasaran banget. Mana sih piala yang paling berkesan buat kamu?
Kayaknya yang pertama kali saya dapat dapat piala yang di Eropa ya, tahun lalu di Silverstone British F3. Oke, itu yang mana tuh? Di yang antara ketiga ini? Atau? Enggak, itu tahun ini. Yang ini deh Oke, kayaknya. yang ini. Iya. Nah, bisa diceritain nggak nih gimana sih rasa? Kenapa piala ini menjadi piala? Sebenarnya sih karena it's been such a hard season. Ya akhirnya bukan frustrasi sih, tapi susah dapat good result. Tapi akhirnya things finally go our way. Terus akhirnya kita bisa dapat kayak posisi ketiga kalau nggak salah pertama kali. Ini butuh latihannya pasti panjang banget ya? Iya, tapi bukan latihan doang kali ya. I mean to win is ya kita harus kencang, tapi kita juga harus konsisten dan team effort. Soalnya you can do kita bisa coba semuanya, tapi kalau memang ada technical problem or team does also a mistake, ya akhirnya kan nggak menang juga. Jadi ya it's a whole team effort and it's Teamwork itu pasti ya? and it's really hard gitu to put everything together. Mana lagi sih selain itu kira-kira yang paling greget nih di kamu nih? Yang tahun ini juga kali ya. Tahun ini itu kejuaraan apa? Also Formula 3 di Spa. Oke. Ya karena it's the only trophies I got this year, jadi pasti berkesannya. Tapi juga I think my first win in international di go-kart dulu ya, di Macau. Ya. I mean it's my first international year di go-kart di luar gitu. Akhirnya first race abis itu bisa menang balapannya, jadi ya it's special. Spesial buat kamu. Nih kan pialanya nih, trofinya udah banyak ya, sebanyak ini nih. Kayaknya udah ngepas-ngepas juga nih tempatnya. Kira-kira kamu akan mindahin trofi-trofi ini kemana lagi sih? Selain di sini mungkin nggak akan ada ruangan khusus nantinya. Sebenarnya sih masih di gudang lagi. Masih lebih banyak. Berarti ini nggak mungkin ini doang kan yang dibanggain? Enggak. Pasti I mean semua piala tuh berkesan, ada meaningnya sendiri. I mean if you look ada memoriesnya. Tapi ya again kalau yang show out tuh paling yang 3 itu. Yang saya 3 bilang. itu. Hopefully tahun depan bisa lebih banyak lagi trofinya. Jadi kita bisa bikin satu kamar. Bikin kamar khusus kali ya, bikin tempat khusus nih Amin. buat trofi kamu nih. Dan ini emang sengaja ditaruh di Indonesia aja ya? Atau akan ada yang sebenarnya kamu bawa juga nih? Kamu kuliah di luar negeri? Sebenarnya ada beberapa yang balik ke Indonesia atau replikanya kita bawa ke Indonesia. Soalnya emang susah bawa ke sini. Dan emang timnya dan saya kan base di sana karena sekolah juga di sana. Jadi ya lebih gampang tahu di sana gitu. Tapi ya kalau yang benar-benar berkesan yang saya kepingin bawa balik, saya bawa balik. Terus aku dengar-dengar juga nih katanya kamu punya helm khusus nih, katanya helm batik. Boleh diceritain nggak sama aku dan pemirsa? Sebenarnya ya semua pembalap tuh punya apa namanya Helm sendiri, ya, identity oke. sendiri. Tahun ini I felt that the helmet itu biasa aja gitu, kayak nggak ada, kayak keren dilihat tapi nggak berkesan. Nggak gitu berkesan, ya. oke. Jadi I wanted to bawa nama Indonesia juga, tetapi nggak a cliche gitu loh, nggak merah putih atau apa gitu. Jadi pilihannya batik ya? Iya, tapi batiknya juga nggak kelihatan banget, jadi agak abstrak batik. Jadi itu yang bikin keren. Kayak- Nah, helmnya itu ada di sini pastinya? Enggak, Oh, nggak ada di helmnya sini? di sana. Helmnya di sana semua. Oke, nanti sebenarnya aku penasaran sih mau lihat itu. Terus kita berbicara mengenai trofi ini lagi nih, kita balik lagi nih. Orang tua kamu sendiri kan pasti bangga banget nih ngeliat kamu udah muda, berprestasi lagi nih. Kira-kira apa nih tanggapan dia nih tentang segala prestasi yang udah kamu dapat? Untuk saya sendiri belum bisa thank them enough ya. Kayaknya piala ini cuma sedikit gitu ya. I mean, untuk effort dan waktu yang mereka sudah bikin untuk saya balap udah keluar semuanya. Belum lah gitu. I don't think I can repay them enough until benar-benar sampai F1 World Champion, then I can say thank you and I did them well. But untuk sampai sekarang ya it's enough to keep them happy, I think, but not thank them enough. Tapi pastinya ada target tertentu dong buat membuat mereka bahagia dan lebih bangga lagi. Iya, untungnya kan my dad hobi juga balapan, jadi ya dia enjoy, dia juga ngerti balapan itu bagaimana, jadi ya kita bisa ngobrol tentang itu, jadi ya untuk semua lebih gampang gitu daripada yang kalau nggak ngerti terus kan kayak ngasih tahunya lebih susah kalau nggak terus not going your way gitu kalau lagi kalah atau lagi sesuatu lagi ribet aja. Hopefully dia akan understanding, and memang kan kita nggak menang terus,
Tapi yang the failure makes us stronger. Oke, Sean, nanti kita akan lanjutkan perbincangan menarik ya. Pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut ini, kita masih akan ngobrol seru nih dengan Sean Glael. Tetaplah di Dialog Spesial Sindo TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan lagi nih perbincangan seru kita bersama Sean Glael, sang pembalap muda berprestasi. Siapa coba yang gak suka sama Sean? Nah Sean, ini kan kamu udah pembalap, iya, berprestasi, iya nih. Ngomongin soal kuliah nih, ada gangguan gak sih kira-kira? Kan kuliah kamu di luar. Iya, tapi kan salah satu the reasons why kita di luar, di Inggris especially itu kan karena balapannya semua di Eropa. Terus tim Carlinnya juga di Inggris, jadi ya semua memang membuat lebih gampang kalau saya sekolah di sana. Ngatur waktunya? Bukan kayak di Amerika atau apa. Oke, untuk ngatur waktunya sendiri, kan kamu juga kuliah, kamu kuliahnya bisnis? Iya. Oke, ribet nggak? Itu ribet banget sih. Ya semua tahu lah orang kuliah kan pasti sibuk banget ya. Tapi again, it's gimana ya, kadang-kadang you have nights yang mau sekolah benar-benar lagi fokus, but then you have to think of the race weekend, benar-benar harus prepare ke simulatornya, do the training that you need to do, terus prepare yourself bener-bener lah physically and mentally untuk balapannya. Terus kayak kalau ada assignments kan susah, dan sebaliknya kalau lagi di race weekend terus ada assignment Jumatnya misalnya, ya itu saya harus send by email, terus kayak work at night. Jadi ya bener-bener ribet. Kayak soalnya tahun ini di balapan terakhir di Hockenheim itu ada juga assignment that due, economics assignment I think. Terus ya itu dia sih bikin ribet waktu aja, jadi nggak 100% fokus gitu. Tapi tetap kuliah harus di nomor satu kan buat kamu? Iyalah pasti, ya dua-duanya lah priority. Tapi the result was good di Hockenheim, jadi ya seneng-seneng aja sih. No, tapi ya emang kadang-kadang bikin capek aja ya, mentally tired especially karena biasanya kan kalau habis balap udah capek banget, tapi langsung harus belajar langsung. Harus langsung belajar lagi, otaknya harus langsung. Iya, exactly. Jadi itu dia yang bikin ribet aja sih. Tapi juga ya emang kita harus tambah effort aja sih. Memang capek, memang susah. Susah, mudah ya? Iya waktunya, tapi ya memang harus ya. Harus komitmen ya. Ini pemirsa di rumah juga pasti penasaran nih tentang universitas kamu nih di BET. Kamu bisa ceritakan nggak tentang aktivitas kamu di perkuliahan kamu seperti apa? Iya, aktivitasnya biasa sih. Biasa aja kayak kuliah pada umumnya ya? Gitu. Enggak lah, tapi Bath University is big in sports. Katanya it's one of the kayak sports universities, the top 3 di UK. Jadi ya mereka dukung lah, alhamdulillah mereka dukung. Terus ya mereka izin untuk bolos sekolahnya boleh. Untuk jurusan nih, kamu milih jurusan apa ya? Business management. Business management tuh jauh banget ya kira-kira dari olahraga ke bisnis. Kan kalau kita tahu nih, semuanya juga tahu orang tua, kakek itu semua pada pengusaha. Kamu kenapa ada berpikiran nggak untuk meneruskan juga ke jenjang yang sama seperti mereka dan sama seperti perkuliahan kamu, atau mau stick di sportnya? Kayak karirnya beda gitu ya. I mean, kalau karir balap atau karir atlet pun nggak panjang-panjang banget gitu ya. Sedangkan kalau karir bisnis atau pengusaha itu kan baru mulai sekitar pas karir atletnya itu habis. Jadi ya sekitar 35-an atau 40-an itu masih muda kan di dunia pengusaha atau di dunia bisnis. Jadi ya again, hopefully can works both ways. Tapi ya untuk sekarang saya masih fokus di balapan because that's what I'm good at, and hopefully dengan dukungan semua saya bisa masuk F1. Tapi ya untuk sekarang saya masih fokus priority-nya untuk do the best I can untuk saya sendiri dan untuk mengharumkan nama Indonesia. Tapi ya kita juga harus realistic, and kalau memang nggak bisa backupnya memang untuk jadi sekolah yang bagus lah. Ini kan semua tahu nih kan, Seannya udah berprestasi, kuliahnya lancar semuanya. Kamu dengan teman-teman kamu nih ada waktu nggak sih? Atau mungkin sama pacarnya kali ya? Udah punya pacar belum? Pasti pada penasaran nih di rumahnya. Susah nggak nih baginya nih?
Enggak lah. Jadi malu-malu kan pemirsa jawabnya nih. Enggak. Tapi pastilah gimana ya, mau sebusy apapun, you need time to relax gitu. Tapi pasti ya kan kayak ketemu teman-teman pasti masih ada lah ya. I mean, we can usually get days off kalau memang nggak bener-bener busy gitu. Dan sekarang kan juga lagi libur, winter break, balapan lagi break, sekolah juga lagi break, jadi ya enak. Lebih santai ya. Shan, nih kita udah berada di penghujung acara nih. Boleh nggak kasih tips, saran nih buat teman-teman pemirsa di rumah gimana caranya supaya mereka bisa tetap berprestasi, ikut kuliah yang benar dengan menjalankan hobinya yang baik. Gimana ya saran-saran buat pemirsa di rumah? No easy days ya. Memang kita effortnya harus tambah 100%. Maksudnya you really need to put 110% in everything you do. Dari sekolahnya benar-benar kerja keras, try to do the work before. Dan soalnya kan semua orang pasti kepingin ya masih lama bikinnya ntar aja gitu kan. Tapi if you do, kayak kalau kita berbuat dua hal yang benar-benar equally busy gitu ya, kita harus benar-benar effortnya tuh ada. Jadi benar-benar kalau udah langsung dapat assignmentnya langsung bikin, or same thing. Soalnya kita juga harus fokus dengan balapannya atau your sport or hobby lah apa. Yeah. Jadi ya benar-benar put the effort, because in the end sebenarnya if you love what you do, you find a way gitu. Oke, itu quotes yang bagus banget ya dari Shan ya. Terima kasih Shan atas waktunya nih udah menemani saya dan menemani pemirsa juga di rumah selama 1 jam. Sukses terus untuk kuliahnya, karirnya, cita dan cintanya ya. Terima kasih. Ya pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda nih karena selama 1 jam kita sudah ditemani dengan Shan untuk mengobrol tentang apapun aktivitas dan kegiatan dia, dan semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi pelajaran juga bagi Anda yang ingin menjalankan hobinya maupun kuliahnya. Ya, bersama saya Rizka Amelia dan seluruh kerabat kerja bertugas dan Shan juga pastinya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu di Dialog Sindo TV nantinya lagi dan sampai jumpa.